Hai! Hari ini aku akan membahas suatu topik yang riskan. Kita akan membahas tentang toxic parents. Kita sebut saja orang tua yang kurang sempurna. Orang tua itu kan ada cewek, ada cowok nih biasanya. Mereka berdua ini kasih sayangnya itu kurang atau hubungannya nggak harmonis. Jadi ketika gelas kasih sayang mereka ini nggak full, bahkan kurang, bahkan kering, lah yang ngalir ke anak itu nggak ada. Beda cerita kalau gelasnya ini terisi full sampai tumpah, gembrajak, ya kayak tandon banyumu gembrajak, terus tumpah ke anak-anaknya. Akhirnya terbanjirilah kasih sayang. Gitu. Itu gambaran yang simple. Ketika gelas kasih sayang ini kering, anaknya akan jadi bulan-bulanannya dia. Anakku harus bikin aku bahagia. Anakku harus masuk kedokteran, anakku harus masuk akpol, anakku harus jadi A, harus jadi B, harus begini, biar aku bahagia. Tapi dia nggak ngasih kasih sayang. Maksud orang tua itu bagus, menjadikan kamu dokter. Bayangannya orang tua tuh kan dokter, hidup berkecukupan, kerja nggak harus ngotot, nggak harus yang gimana-gimana. Pokoknya intinya yang kehidupan kedepannya tuh enak. Maksud orang tua, semua orang tua itu tidak pernah ingin anaknya kenapa-kenapa. Benar, setuju dong, wahai orang tua di sana. Orang tua pasti maunya anaknya sukses, sugih, baik-baik aja. Orang tua pasti maunya gitu. Cuman banyak orang tua itu nggak sadar kalau dirinya itu jadi toksik buat anak-anaknya. Aku nggak menjudge semua orang tua ya, tapi banyak kejadiannya. Orang tua itu salah asuh ke anak. Jadi anak itu salah pola asuhnya. Contohnya gini, ada orang tua yang terlalu keras, terlalu disiplin, terlalu khawatir, terlalu sayang sama anaknya yang sampai anaknya nggak boleh ngapa-ngapain, yang penting anakku seneng apa aja tak turutin. Niat awalnya itu bagus, tapi endingnya nggak baik. Itu kenapa ada beberapa anak yang nggak bisa kerja, terlalu dimanja sama orang tua. Dikira itu bagus, enggak. Kasian nanti dia di kehidupan di luar nih loh. Kecuali si orang tua menyiapkan benar-benar dari dia lahir sampai dia besok nanti, dia nggak perlu struggle di luar. Tapi beda cerita dengan anak yang nantinya akan struggle di luar. Dengan dia yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, apa-apa selalu ada, semuanya dibantuin. Ketika dia struggle di luar, di mana orang luar di lingkungannya dia itu nggak seperti orang tuanya. Anak ini nangis darah nih di luar. Terus pulang ke orang tua, misal nggak sesuai target atau gimana, orang tuanya marah. Itu contoh simpelnya tuh kayak gitu. Contoh yang lain tuh masih banyak gitu. Jangan, misal kalian dengar video ini jangan langsung memfokuskan semuanya satu kasus gitu loh, ngerti nggak? Tapi banyak kasus, cuman aku ambil contohnya aja. Jangan langsung menyimpulkan ya, ingat itu. Masalah tentang orang tua ini tuh agak gimana ya? Kita sebagai anak mau ngingetin orang tua juga, kita tuh masih muda gitu loh. Pengalaman di dunia ini bahkan nggak ada apa-apanya dibanding orang tua tuh iya. Jadi buat kalian yang masih bermimpi kalau menikah adalah cita-cita gitu, menikah adalah ending dari segala cerita, menikah adalah ending dari segala perjuanganmu di dunia selama hidup. No. Jadi orang tua itu ya belajar ikhlas, the real belajar ikhlas. Ketika kamu sudah jadi orang tua, kamu nggak akan pernah salah. Bullshit. Orang tua itu manusia. Kalau orang tua nggak pernah salah, nggak ada namanya anak digugurin, anak dibuang, anak dijual, anak disia-sia. Apakah itu orang tua yang baik? Nah, kita nggak boleh menutup mata tentang kasus-kasus seperti itu, ngerti nggak? Orang tua itu tetap manusia, tapi kita sebagai anak harus menjaga unggah-ungguhnya terhadap orang tua. Misal kita ngingetin orang tua pun nggak boleh dengan cara gini, heh su, kowe iki salah, kowe sing durhaka. Cara ngingetinnya ke orang tua itu dengan halus, cari momen yang tepat. Ya intinya gitu, kalau mau ngasih tahu ke orang tua tuh harus kalem gitu, harus bener-bener sopan santun. Kalian itu kan yang lebih muda, lebih ngerti, lebih paham nih tentang yang lagi kita omongin gitu loh. Orang tua tuh mungkin nggak tahu dan nggak tahu topik bahasan ini, makanya dia kadang agak keras. Nah, kalian yang tahu justru harus lebih melunak, harus pelan-pelan. Kadang orang tua kalau ngingetin kita kan, misal hari ini kerjaannya orang tua itu lagi nggak baik, dia nggak ada uang lebih untuk kita makan. Pulang ke rumah ya kan, nih orang tua yang kurang sempurna kan seperti ini. Contoh, duitnya kurang nih, kowe gini ngomah terus, kowe rame kerja, misal.
dengan nada tinggi, muka nggak enak, mungkin kamu pas itu lagi mau makan, lagi mau ngemplok ya toh. Jadi kalau orang tua mau ngingetin dengan nada yang tinggi tadi, itu akan jadi memori di anak, itu akan diinget entah sampai kapan gitu loh. Tapi kalau kalian halus, jadi memori yang tercetak di otak anak itu bagus-bagus, dia itu tanpa disuruh untuk berbakti, dia pasti berbakti. Tapi kalau memori di anak ini yang tercetak jelek-jelek ya, orang tuaku dulu nyonyo aku ya kan, aku sering diajar, dicobleki, disingkir-singkirin, dibedakan, disenen-seneni, atau aku selalu dibanding-bandingkan sama orang lain, atau aku selalu dimarahi di depan banyak orang, aku selalu dijelek-jelekan apa segala macam. Itu jadi memori ke anak. Akhirnya muncullah nih anak yang minggatan, sering pergi dari rumah, pergaulan bebas, berbakti sama orang tua harus diingetin. Tapi ada juga yang enggak. Kalian sampai sini paham nggak? Jangan langsung ngejudge, jangan langsung berpikir pendek gitu loh. Balik lagi ke orang tua yang toksik tadi. Tadi aku bilang di awal kalau orang tua yang toksik itu gelas kasih sayangnya nih nggak penuh atau bahkan kering. Biasanya yang gelas kasih sayangnya kering itu berupa dia nggak ada nih suami istri yang peluk cium gitu loh. Sayang, papa pulang apa? Papa, mama pulang, yang gitu-gitu loh, ngerti gak sih, yang lucu-lucu gitu. Apa enggak, kalau emang orang tua kalian itu guyonannya nggak seperti itu, tapi biasanya ngece-ngece, ece-ecenan itu, ece-ecenan orang tua itu biasanya berbentuk kasih sayang gitu loh. Mah aku kok tambah lemu kayak gitu-gitu, ngerti nggak, sejenis itu. Nah itu termasuk kasih sayang. Toxic parents ini dia nggak ada kayak gitunya, nggak ada angin, nggak ada hujan, cuman bikin kopi kepahitan, ngamuk-ngamuk. Makanan biasanya paketannya ya lodeh, kering tempe, gereh, sambalnya nggak ada, marah. Masaknya misal sedikit tok, bapaknya cuma nanya, ibu lah kowe nggak ya, aku hal sepele aja bisa memicu itu gitu loh. Nah ketika tadi orang tua marah-marah ya, gampang marah, gelas kasih sayangnya tidak terpenuhi, akhirnya marah-marah ke anak. Marah-marah ke anak ini itu berimpact. Anak akan nginget nih, orang tua aku marahin aku. Ketika pola asuh ini, ketika marah-marah ini turun ke anak, tapi anak ini tuh nggak tahu kalau ini pola asuh yang salah, akhirnya ini nurun. Jadi suntup itu kan anak jadi orang tua juga. Akhirnya karena dia nggak tahu nih pola asuh salah, ini anaknya ini akan nurun ke anaknya. Pola asuhnya tuh sama kayak ibunya. Paham nggak? Mamaku ngajarin aku dengan cara dimarahin, aku akan ngajarin anakku dengan cara tak marahin. Paham? Paham di sini? Itu kalau aku nggak sadar. Jadi aku nggak sadar kalau sebenarnya pola marah-marah ini tuh nggak baik ya. Harusnya kan misal anakku numpahin endok gitu, bisa diajarin nggak usah dimarahin, tapi dengan cara, yuk ambil ini, yuk dibersihin, tanggung jawab jatuhnya, ngerti nggak? Tapi karena aku nggak tahu ini adalah pola asuh yang salah, karena aku taunya kalau jatuhin telur berantakan harus dimarahin, aku marahin anakku. Turun-temurun lah akhirnya rantai ini tidak terputus. Nah, semoga kalian di sini sadar, paham, atau mungkin kalian butuh bantuan psikolog, tak ada nih cah, konsultasi sama psikolog atau psikiater. Jangan malu, kamu konsultasi itu bukan berarti kamu gila, bukan berarti kamu gak waras. Jadi kalian bisa mikir nih, oh pola asuh orang tua aku yang A, B, C, D ini gak baik, tapi yang D, E, F, G baik. Oh berarti aku bisa nih ngerubah pola asuhnya biar nanti aku memutus rantai dan anakku tuh jadi nyaman, jadi nggak ngerasain apa yang aku rasain. Jadi ini buat kalian, tadi kan aku udah panjang lebar masalah pola asuh, toxic parents. Ingat, kalian itu nggak bisa semata-mata begitu habis nonton video ini langsung, mah pola asuhmu salah orang ngono. Ora, aku salah, aku sing goblok nek ngono ya. Tapi ini biar kalian itu tahu, biar kalian itu sadar, orang tua itu tetap manusia. Nggak bisa ketika mereka udah jadi orang tua tuh terus 100% perfect, sempurna. Nggak mungkin, pasti ada cacatnya. Besok kalau kalian jadi orang tua, nggak mungkin kalian jadi orang tua yang sempurna juga. Mau gimana juga kamu tetap manusia, hidup dalam daging ya kan. Intinya garis besarnya di situ. Kita bahas yang soon to be kalian jadi orang tua. Menikah itu bukan cita-cita. Ya kan? Ketika kalian menikah itu tidak menjamin hidup kalian seterusnya itu bahagia. Tidak menjamin loh ya, tapi bukan berarti terus begitu menikah kalian nggak bahagia, enggak. Tapi menikah itu bukan cita-cita. Dan
Soon to be kalian jadi orang tua, berarti kalian harus hati-hati dalam memilih pasangan. Karena itu akan mengimpact ke kehidupan kalian berikutnya. Ketika menikah, kalian dapat pasangan yang, pokoknya intinya kalian dapat pasangan yang salah gitu. Atau mungkin kalian laki-laki dapat istri yang hura-hura doang, aku nggak mau ngurus anak. Anaknya tak jar-jarke, penting tak cukupi duit, enough. Akan jadi seperti apa anakmu? Toxic parents itu sebenarnya bisa jadi turun-temurun ketika kalian nggak sadar akan pola asuh atau kalian memilih pasangan yang kalian sadar pola asuh itu penting. Kalian sadar untuk jadi seorang ibu atau menjadi seorang bapak itu bukan semata-mata nyari duit menghidupi keluarga, tapi kalian akan punya anak gitu loh. Bisa jadi kalian jadi toxic parents kalau kalian salah pilih pasangan. Ketika kalian sadar pola asuh itu berguna, tapi pasangan kalian nggak sadar. Ketika kalian sadar kalau mendidik anak itu nggak melulu tentang duit doang dikasih, tapi harus ada kasih sayang, harus ada. Karena tempat belajar anak pertama kali itu di keluarga. Nggak mungkin nggak, ini mah mutlak ya. Tempat pertama belajar anak itu pasti di keluarga. Bahasa mama, maem, padahal bahasa Indonesianya makan, madang, ngirus, ya kan, ngiras atau apalah itu. Bahasa mama itu ya bahasa yang diketahui keluarga itu doang gitu loh. Ngerti nggak sih, bahasa kalian pas kecil lah intinya gitu. Semua pembelajaran sebelum kalian sekolah, sebelum kalian punya lingkungan, sebelum kalian punya teman itu di keluarga. Yang ngajarin ngomong mama, papa, nono, terima kasih kakak, itu keluarga sebelum kalian sekolah gitu loh. Jadi ketika kalian menikah itu bukan terus hidup kalian oke, aku happy ending nih nikah. Enggak cuy, sadarlah para calon ibu dan calon bapak. Nah ketika kalian memilih pasangan nih harus hati-hati karena gini, contoh aja, aku sering lihat temanku pacaran gitu kan, ceweknya tuh kayak sayang banget, mau disakitin model apa tetap sayang gitu, cowoknya main tangan, main fisik. Coba bayangin, pacaran aja udah begitu, gimana nanti berkeluarga? Gimana kalau si cowok ini kelepasan melakukan itu di depan anak? Banyak anak-anak yang endingnya dia membenci bapaknya atau membenci laki-laki karena aku gak suka laki-laki, karena dulu bapakku begini, atau kakakku cowok begini. Jadi orang tua ngapain itu kan dilihat sama anak. Itu tuh akan membekas di memori gitu loh, termasuk pola asuh. Jadi buat kalian nih yang lagi pacaran, hati-hati memilih pasangan. Jangan tolol, jangan egois, jangan enggak aku cinta. Jangan begitu. Karena membangun rumah tangga itu enggak cuma cinta doang. Buat kalian yang masih pacaran, coba tanyain ke diri kalian, pasangan kalian itu udah cocok belum sama kalian? Pasangan kalian itu udah cocok belum dibawa ke arah serius untuk nanti kalian membina rumah tangga? Misal bojomu pelit, opo-opo individual, menurutmu nanti pas nikah gimana? Tanyalah itu, sharing-sharing sama orang tua kalian gitu. Dan buat kalian yang udah nikah atau mau nikah gitu, perbanyaklah membaca buku tentang pola asuh, terbuka sama pasangan gitu loh. Kalau dalam rumah tangga itu kan tugasnya dibagi-bagi gitu kan, nggak melulu ibu harus masak, enggak, bapak juga bisa masak. Nggak melulu ibu itu harus gendong anak, bapak juga bisa gitu loh. Intinya diobrolin. Buat kalian yang udah punya anak, ayolah coba bikin anakmu itu nyaman sama kalian. Bikin anakmu itu tuh menganggap kalian itu temannya, jadi nggak takut untuk cerita. Karena banyak anak itu akhirnya cerita ke aku, dia takut untuk cerita ke orang tuanya. Karena orang tuanya galak banget. Bapakku suka mukul, mbak, aku takut. Dan kamu sebagai anak, cobalah ngomong ke orang tua, atau pak atau bu, aku tuh jangan dipukul. Kita bisa kok ngomong baik-baik, aku juga akan jujur. Sakit loh dipukul atau gimana. Atau mungkin bisa jadi bapak kalian tuh dulu sama kakek kalian pola asuhnya sama. Akhirnya dia nggak bisa mutus rantai itu, nyampe lah ke kamu gitu loh. Anak nakal tuh digebuk gitu, nggak zaman gitu loh. Ada hukuman lain yang lebih simpel dan nggak menguras tenaga dan bikin anak ingat. Sharing-sharing nih mumpung corona, kalian harus stay at home di rumah aja. Bisa dipakai waktunya untuk ngobrol bareng keluarga, membina hubungan yang lebih erat dan lain-lain. Intinya di sini adalah aku mau ngingetin sama kalian, kalau kalian masih pacaran dan berniat untuk ke jenjang yang serius, jangan termakan oleh cinta terus kalian aku serius sama kamu yuk nikah, enggak. Tapi kalian harus pastiin sifatnya dia gimana, programnya dia ke depan gimana, visi misi ke depannya tuh gimana, ngerti nggak?
Jadi buat anak di belasan tahun, kalian otaknya tuh belum nyampe ke sini. Jangan pacaran dulu. Endingnya apa? Mbak, aku disakitin. Mbak, aku sampah kowe. Gitu loh. Tapi ya udah, nggak masalah. Ini buat biar tahu aja kalau untuk ke jenjang yang lebih serius itu akan lebih banyak yang dipersiapkan. Buat kalian yang lagi mempersiapkan pernikahan, semoga lancar. Tapi ya itu tetap pola asuh tuh penting. Karena ketika kalian salah asuh, bisa jadi itu nular ke anak cucu kalian, cicit, cucut, cocotnya. Dan buat orang tua, jangan malu untuk mengakui kesalahan. Mungkin kalau nanya, mama salah nggak? Itu agak nggak banyak orang tua yang sanggup tuh. Ya kan, gengsinya kan tinggi. Tapi cobalah untuk ngobrol dari hati ke hati, halus, dengan suasana yang enak. Siapa tahu anak kalian itu punya dendam kesumat gitu loh. Unek-unek yang nggak bisa disampaikan karena orang tua aku pasti nggak mau lah dengerin aku bla dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga setelah kalian nonton video ini tuh kalian jadi lebih aware, lebih mawas diri, lebih mengerti lagi tentang kehidupan berumah tangga, pola asuh, anaknya akan jadi seperti apa. Ini orang tua itu tetap manusia, ingat itu. Dan kalian sebagai anak juga nggak boleh ngelunjak. Jangan terus dijadikan, oh berarti aku harus melawan orang tua. Enggak, ngobrol perasaan kalian, apa yang kalian resahkan tentang orang tua. Karena banyak orang yang curhat ke aku, ya mbak, aku itu anak hasil MBA kakakku. Sebenarnya kakakku ini tuh adalah ibuku. Tapi karena dia pas hamil aku tuh terlalu muda, akhirnya aku dipek anak sama bapak ibuku yang sekarang. Mikir nggak gimana perasaan anak kalau pas tahu kayak gitu loh. Serumit itu sebenarnya. Intinya jangan langsung ngejudge, kalian harus pikir lagi, atau justru video ini bisa jadi bahan buat kalian ngobrol sama orang tua juga selama stay at home di rumah. Manfaatin untuk menjalin kedekatan sama orang tua juga, sama keluarga. Dan jangan lupa komen pengalaman kalian atau opini kalian tentang video ini. Semoga lega. Dan jangan lupa follow Instagram. See you on the next video. Bye.